Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya D. Anggriana Hutapea dengan NIM 1214053, mahasiswa program studi Sistem Informasi Angkatan 2024. Nah, pada sesi remedi kali ini saya akan mempresentasikan secara detail implementasi kode, arsitektur data, dan logika bisnis yang telah dibangun untuk menyelesaikan studi kasus F01 Park IT. Presentasi ini akan mencakup penjelasan struktur pemetaan Object Relation Mapping atau RM menggunakan GPA, penjelasan batas-batasan validasi pada service layer, serta pembuktian jalannya program melalui demonstrasi interaksi input-output secara langsung. Bisa kita lihat di sini, pada sesi ini diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan untuk menguji pengetahuan serta keterampilan Anda dalam menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari. Case study-nya di Institut Teknologi Dell itu penataan lokasi parkir kendaraan Civitas Akademika menjadi prioritas. Setiap kendaraan itu harus diparkirkan secara area yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraannya. Terdapat beberapa area parkir yang telah didiskusikan untuk mobil dan sepeda. Untuk mobil tadi car, dan untuk sepeda motor itu motorcycle. Berikut adalah ketentuan yang diterapkan. Yang pertama, mobil atau car hanya dapat diparkirkan pada area parkir yang dikhususkan untuk mobil. Begitu pula dengan sepeda motor, motorcycle. Yang kedua, penempatan kendaraan ke dalam area parkir tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Yang ketiga, kendaraan atau vehicle diidentifikasi dengan atribut nomor polisi atau plat number, nama pemilik, owner, dan jenis kendaraan. Type, keunikan kendaraan itu dijamin melalui plat numbernya. Nah, area parkir atau parking area itu diidentifikasi dengan nama area atau name, kapasitas maksimalnya capacity, dan jenis kendaraan yang diizinkan itu allowed type. Keunikan area parkir ini dijamin melalui name-nya. Kode base itu mensimulasikan studi kasus dalam solusi berbasis Java dengan mengaplikasikan konsep OO dan ORM berbasis GPA. Seluruh data disimpan pada database persisten. Kita itu dibebaskan menggunakan driver database, ada H2, MySQL, PostgreSQL, dan lain-lainnya sesuai sama pilihan kita masing-masing. Di sini pada repositori telah disediakan POM XML, persistent XML, dan PBOF01 app. Di sini saya menunjukkan file PDM dan CDM dan IRD. Mari kita bedah landasan utamanya dari sistem ini, yaitu perancangan basis data persisten. Berdasarkan deskripsi soal, sebuah kendaraan itu kan diidentifikasi unik secara mutlak melalui nomor polisinya atau plat number. Dan area parkir diidentifikasi secara unik melalui name. Oleh karena itu, rational design yang digunakan itu ada dalam PDM itu adalah menghindari penggunaan ID numerik bertipe long maupun auto increment atau sequence, karena hal tersebut itu tidak mencerminkan natural business key yang menjadi penjamin keunikan data di dunia nyata untuk kasus ini. Sebagai gantinya, kita menetapkan kolom name sebagai primary key bertipe string pada tabel parking area, serta kolom plat number sebagai primary key bertipe string pada tabel vehicles. Hubungan relasi antar kedua entitas ini adalah many to one, di mana banyak kendaraan dapat terparkir di satu area parkir yang sama. Struktur ini diwujudkan dengan menetapkan kolom foreign key parking area name dalam tabel vehicle yang mereferensikan langsung ke tabel parking area. Selanjutnya, mari kita bedah implementasi entity classes pada project Java ini. Jadi di sini saya akan menggunakan arsitektur bersih yang memisahkan model entitas di dalam package, yaitu PBO F01 entity. Bisa kita lihat pada file parking area ini,
Kelas ini tuh dianotasikan dengan entity dan table name parking area. Property name diberi anotasi .id untuk menegaskannya sebagai primary key. Untuk menampung kendaraan yang parkir di area tersebut, kita tuh mendefinisikan properti vehicles berupa object list dengan anotasi one to many mapped by parking area. Konfigurasi fetching yang diatur sebagai fetch type agar seluruh data kendaraan di dalamnya otomatis ikut termuat secara instan ketika objek area parkir diakses. Ternyata saya menambahkan add order by plate number ASC. Anotasi ini tuh sangat krusial untuk memenuhi tuntutan tugas yang kelima, karena memastikan barisan kendaraan di dalam area parkir tuh udah terurut, menaik berdasarkan plat nomor langsung sejak dari query database. Jadi sekarang itu mari kita buat si vehicle.java. Di sini properti plat number-nya itu bertindak sebagai .id. Di bawahnya hubungan timbal balik dipresentasikan melalui properti parking area dengan anotasi many to one dan join column. Join column name sampai dengan parking area name. Pemetaan dua area sinkron ini membuat manipulasi data di memori maupun database menjadi sangat konsisten. Kemudian saya akan menjelaskan tentang parking service-nya. Poin penilaian terbesar itu terletak pada pemrosesan aturan bisnis yang diisolasi sepenuhnya di dalam parking service.java. Mari kita amati bersama fungsi dari si park file string plate number string area name. Ketika ada komando perintah park masuk dari stdin, layanan ini tuh akan menegakkan 4 lapis validasi ketat sebelum si database itu diizinkan melakukan penyimpanan. Yang pertama, validasi eksistensi data. Sistem itu melakukan pencarian entitas via repository, kendaraan dengan plat terkait, dan area parkir dengan nama terkait wajib akses database. Jika mengembalikan nilai nol, proses diabaikan seketika demi mengamankan sistem dari data bodong seperti pada test case 4.4. Validasi status parkir melalui pengecekan if sistem itu memastikan kendaraan tersebut belum menempati area manapun. Validasi anti duplikasi ini menguji status kendaraan agar tidak bisa terdaftar aktif di 2 tempat parkir berbeda sekaligus. Yang ketiga itu validasi kesesuaian jenis kendaraan menggunakan metode area is load type tipe dari kendaraan car atau motorcycle. Dikomparasi dengan aturan load type pada area parkir tujuan. Jika jenisnya itu bertolak belakang, perintahnya diabaikan sesuai ketentuan test case 4.2. Kemudian ada validasi kapasitas ruang melalui fungsi area has available slot. Sistem menghitung okupansi saat ini. Jumlah kendaraan terparkir tidak boleh melampaui batas tampung maksimum area atau capacity sesuai instruksi test case 4.3. Hanya jika seluruh baris blok pengkondisian if ini lolos, maka objek kendaraan akan dikaitkan ke objek area parkir. Lalu perubahan diperbaharui secara aman ke database menggunakan pemanggilan perintah merge lewat repository. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yang ini app Java. Selanjutnya mari kita ulas alur eksekusi dari driver jelas
kelas utama kita yaitu app Java. Di dalam fungsi main, program pertama kali itu menganalisis objek entity manager factory. Ini manager factory dan entity manager berbasis unit persistent park ITPO. Selanjutnya instance parking area repository, vehicle repository, dan parking service dibentuk menggunakan pola manual dependency injection. Program membaca input dari aliran standar stdin menggunakan loop penjelajah while scanner has next line. Ini jadi teks baris yang masuk dibersihkan spasi ujungnya, kemudian diekstrak dan dipecah ke dalam larik objek string menggunakan fungsi pembatas tanda pagar atau split. Jadi elemen indeks ke 0 dibaca sebagai komando utama untuk mengarahkan alur eksekusi menuju percabangan switch case, baik itu memanggil fitur registrasi entitas area add dan child add pada tugas 3, fitur alokasi park pada tugas 4, ataupun komando penutupan penayangan data lewat display all yang ada pada tugas 5. Nah, sekarang mari kita demonstrasikan pembuktian eksekusi sistem ini secara nyata. Jadi aku akan mengeksekusi program kompilasi manual secara seluruh berkas sumber program ini menggunakan utilitas Javac dengan menyertakan class path pustaka eksternal yaitu yang ini parkitall.jar bawaan proyek kita ini. Jadi bisa kita lihat bahwa saat dikompilasi tadi itu juga tidak ada pesan errornya. Jadi berarti kode kita sudah benar. Jadi binar class telah tertampung rapi di dalam si directory folder bin. Terus pas kita jalankan juga program utamanya tadi itu programnya tuh telah berjalan aktif dan siap menerima instruksi kan. Jadi kita pas masukkan si inputnya yang ada di readme tadi itu hasilnya juga keluar. Sekian dari pemaparan komprehensif, rational design, dan bedah kontingen struktur arsitektur Java, serta demonstrasi langsung program solusi F01 yang Park IT dari saya. Seluruh kode sumber perbaikan remedial ini telah berhasil di-commit dan di-push dengan aman. Sekian dari saya, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih Pak.